Ya guys, selamat pagi. Ya, kali ini kita mau bersatu teduh di Jalan Jefferson yang ke-14. Dan di sini kita mau membangun persekutuan yang lebih lagi dalam kehidupan doa pribadi kita. Ya, jadi bagaimana kita punya hati yang cinta sama firman Tuhan, hati yang gemar akan firman Tuhan. Dan di sini kita belajar dari kisah Daud. Daud itu orang yang sangat luar biasa, dia sangat mencintai Taurat Tuhan dan dia merenungkan sepanjang hari gitu. Ya, jadi teman-teman, kita buka dulu ke dalam Mazmur 119 ya. Jadi Mazmur 119 ayat 16 dia katakan seperti gini. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Nah, Mazmur 119 ini merupakan pasal terpanjang di Alkitab. Dan di sini panjang banget, ini ada 176 ayat. Dan sebelum buat sharing ini gue sudah baca sebelumnya. Ini dia punya kalimatnya sangat luar biasa. Karena Daud itu mengekspresikan hatinya. Dia itu cinta firman Tuhan dan dia tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan itu. Ya, jadi Daud itu belajar bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan. Dia itu sebenarnya orangnya nggak bisa apa-apa tanpa firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu satu penghiburan buat dia kalau dia berada dalam sebuah kesengsaraan. Jadi firman Tuhan itu sangat bisa diandalkan dalam segala situasi. Ya teman-teman mungkin sering dengar sekarang di YouTube banyak berseliweran khotbah-khotbah, terus penginjil hebat, atau banyak lihat di story Instagram atau TikTok orang cerita-cerita tentang quotes dan lain sebagainya. Tapi teman-teman harus kembali kepada makanan utama, yaitu firman Tuhan sendiri. Harus rutin, harus baca, harus gemar. Gak bisa teman-teman coba jangan khotbah, itu cuma bisa dianggap sebagai suplemen. Tapi makanan utama kita adalah Alkitab. Nah, jadi ada makanan utama, ada makanan sampingan, atau makanan pendamping. Nah, makanan utama itu yang mendukung pertumbuhan rohani kita secara fundamental. Ya, secara fundamental, sedangkan makanan-makanan pendamping itu ya seperti kita refresh dan itu mungkin ya cuma sekedar ya permukaannya atau ya mungkin permukaan penting. Jadi itu seperti kita dibersihkan. Jadi ada tebang-tebang yang nggak tumbuh pohon buahnya, itu dipotong dibersihkan. Itu mungkin makanan pendamping seperti itu. Tapi makanan utama kita harus berakar sama Tuhan Yesus. Karena Yesus sendiri adalah firman Tuhan. Ya, Yesus sendiri itu adalah ya karena lagi firman Tuhan mengatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, perkataanku tidak akan berlalu. Jadi semua pengetahuan, semua prestasi, semua hal yang dalam dunia ini bakalan berlalu, tapi firman Tuhan ini nggak pernah berlalu, guys. Ya, jadi teman-teman, waktu saya mengalami satu momen di mana ada rasa kekhawatiran sangat besar dan depresi yang mengguncang kehidupan saya, dan saya tuh benar-benar nggak tahu mau hidup seperti apa ke depan karena terlalu banyak masalah yang saya hadapi. Ya, sampai saya menyadari bahwa ini Alkitab itu berbicara dalam hati saya. Dia itu seperti ngomong gini sama saya bahwa Tuhan itu adalah Bapamu, Dia akan menyertaimu. Jadi hidupmu tidak tergantung kepada manusia, tapi hidupmu bergantung kepada Tuhan. Nah, di situ waktu ada suara itu berbicara dari dalam hati saya merasa tenang. Nah, hidup saya pun damai sejahtera dan saya percaya bahwa ada Tuhan yang memegang kendali. Jadi saya nggak perlu takut. Sejak hari itu juga mungkin masalah agak selesai dalam hidup saya, tapi hati saya ini berubah. Hati saya itu percaya kepada Tuhan. Nah, di situ baru mujizat itu mulai datang terjadi dalam kehidupan saya itu. Jadi mulai dari perubahan hati, saya mengubah sikap, saya mulai belajar untuk mengasihi, saya belajar untuk lebih banyak konsisten melakukan yang terbaik.
Ya, di situ mujizat penglihatan. Ya makanya kenapa di sini gua di gereja MS itu temanya The Great Shifts and Miracles. Ya, karena selalu mujizat itu selalu dimulai dari perubahan dari dalam hati kita, dari hidup kita yang berubah. Dan di situ baru ada kebaikan Tuhan, baru ada perkenanan Tuhan, baru ada segala sesuatu yang di luar pemikiran kita itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi harus diubah hati kita dulu, baru Tuhan itu bisa memberikan mujizat dalam kehidupan kita. Ya, jadi guys, di sini momen tersebut saya meminta kepada teman-teman untuk gemarakan firman Tuhan. Ya, mungkin nggak harus menghafal Alkitab, tapi paling nggak teman-teman itu baca Alkitab lah, 3 pasal setiap hari, 1 pasal lah. Ya, baca Alkitab terus merenungkan. Ya, mungkin kalau teman-teman tahu Alkitab itu ada 2 istilahnya, satu logos, satu rema. Logos itu Alkitab saya tertulis, rema itu waktu Alkitab Tuhan bicara dari dalam hati kita secara spesifik. Tapi ingat, tidak akan ada rema tanpa logos. Jadi seperti yang tadi saya cerita ya, waktu Tuhan berbicara dalam hati, yang masalah-masalah terkadang seperti itu, tidak akan ada bisa rema seperti itu kalau saya tidak pernah mengambil waktu untuk membaca Alkitab. Dan di sini teman-teman, Tuhan itu sangat rindu kita untuk benar-benar utamakan makanan rohani, membangun fundamentalnya. Ya. Jadi di situ guys, kita harus benar-benar mengerti apa yang Tuhan pilih dalam kehidupan kita. Jangan cuma semau gue, terus hidupnya sekarang memang segalanya serba nyaman dan canggih. Tapi bukan berarti kita harus seenaknya. Tapi kita harus bangun kedisiplinan, ketekunan, terus kesukaan sama firman Tuhan. Itu aja guys. Jadi teman-teman di sini paham ya bahwa gue itu benar-benar merasakan banyak sekali manfaat waktu gue gemar sama firman Tuhan. Dan Tuhan itu sangat baik. Ya, dia memberikan kekuatan. Ada satu ayat yang sangat menguatkan saya, segala perkara dapat kutanggung dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu Filipi 4:13. Terus Filipi 4:19 dikatakan, aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan juga Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan juga ayat Roma 8 ayat 26 dikatakan seperti gini, dan Roh membantu kita dalam kelemahan kita, karena kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Nah, ada banyak sekali janji Alkitab yang benar-benar bikin saya kuat, bikin saya bisa melewati setiap masalah dalam kehidupan saya dengan baik. Ya, dan Tuhan itu sangat baik. Yohanes 3:16 katakan seperti gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakannya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi guys, itu aja teman-teman, mulai bangun kegemaran kita ke firman Tuhan, yang percaya Tuhan berbicara lewat setiap yang kita baca. Ya, karena Tuhan menyertai kita setiap harinya. Nah guys, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyingkapan kebenaran firman yang Kau sampaikan kepada kami hari ini. Bersihkan hati kami Tuhan. Selidiki hati kami dari apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Dan biarlah kami terus-menerus berpegang pada ketetapan-Mu, gemar akan firman-Mu sampai akhir hidup kami. Pujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sama beraktivitas teman-teman.